Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat dan walafiat. Perkenalkan, nama saya Fatmawati, NIM 200222015, ruangan reguler 1, Prodi Administrasi Publik. Saya akan menjelaskan mengenai faktor penyebab perubahan sosial dan teori perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial. Banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang menguntungkan atau positif maupun yang tidak menguntungkan atau negatif. Adapun perubahan yang menimbulkan pengaruh yang negatif misalnya adalah penggunaan mesin-mesin industri untuk menggantikan tenaga manusia yang dapat menyebabkan munculnya pengangguran dalam masyarakat. Adapun faktor-faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor internal, perubahan penduduk setiap anggota masyarakat pasti mengalami proses sosial. Faktor eksternal, pengaruh kebudayaan masyarakat lain di era globalisasi sekarang ini. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain merupakan suatu hal yang tidak bisa dielakkan lagi. Definisi perubahan sosial. Perubahan sosial sering diartikan sebuah dinamika atau kejadian sosial di mana norma sosial, ciri-ciri sosial, sistem lapisan sosial maupun kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan dalam segala sisi kehidupan. Ada beberapa contoh perubahan sosial yang pernah terjadi pada masyarakat Indonesia. Contoh perubahan lambat, contoh perubahan cepat, contoh perubahan kecil, contoh perubahan besar, dan contoh perubahan yang direncanakan. Pengaruh perubahan sosial menurut ahli. Perubahan sosial menurut Giring yaitu perubahan yang terjadi sebagai suatu variasi dari cara hidup yang telah diterima karena adanya perubahan kondisi geografis, kebudayaan, material, komposisi penduduk, ideologi maupun adanya difusi atau penemuan baru dalam masyarakat. Perubahan sosial, realitas, dan proses, di mana dirasakan bahwa perubahan sosial sebagai proses adalah suatu kenyataan, yaitu kenyataan atau realita yang dibuktikan oleh kejadian antara lain seperti depersonalisasi, adanya frustasi dan apati atau kelumpuhan mental, pertentangan perbedaan pendapat mengenai norma yang dianggap mutlak, realitas sosial dan contohnya. Realitas sosial atau dalam bahasa Inggris disebut social reality adalah kenyataan yang dikonstruksikan secara sosial. Dikonstruksikan secara sosial maksudnya adalah muncul dari pikiran manusia dan berkembang menjadi kenyataan melalui konsensus, interaksi, dan habituasi atau kebiasaan. Dalam sosiologi, apa yang dimaksud sebagai realitas sosial adalah suatu yang dianggap nyata dalam kehidupan sosial dan merupakan hasil konstruksi sosial, contohnya masyarakat, sekolah, keluarga, dan negara. Teori perubahan sosial, teori evolusi. Teori evolusi adalah evolusi dalam kajian biologis. Evolusi merupakan cabang ilmu biologi yang secara khusus mempelajari tentang perubahan makhluk hidup secara perlahan dalam rentang waktu yang panjang. Teori revolusi. Revolusi merupakan wujud perubahan sosial yang paling spektakuler sebagai tanda perpecahan mendasar dalam proses historis pembentukan ulang masyarakat dari dalam dan pembentukan ulang manusia. Teori siklus. Teori siklus menjelaskan bahwa perubahan sosial bersifat siklus, artinya berputar melingkar. Menurut teori siklus, perubahan sosial merupakan suatu yang tidak bisa direncanakan atau diarahkan ke suatu titik tertentu, tetapi berputar menurut pola melingkar. Teori fungsional. Teori fungsional adalah istilah teori yang berasal dari bahasa Inggris functional theory, yang berusaha secara fungsionalis melacak faktor penyebab perubahan sosial masyarakat sampai ketidakpuasan masyarakat akan kondisi sosialnya yang secara pribadi mempengaruhi kehidupan mereka. Teori konflik. Teori konflik banyak menginspirasi munculnya gerakan sosial akar rumput yang melakukan perlawanan di berbagai aspek. Salah satunya adalah feminisme. Gerakan feminisme terinspirasi oleh teori konflik untuk melihat bahwa relasi gender dan seksual sebenarnya merupakan relasi eksploitatif.
Sifat manusia menurut teori perubahan sosial. Ibnu Khaldun menyatakan sifat bahwa manusia adalah agresif karena seperti Hobbes, Khaldun yakin bahwa orang harus mempunyai kekuasaan yang kuat terhadap manusia untuk mengendalikan keagresifan mereka. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya akhiri billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.